Talk, Sono Civil. Halo semuanya. Halo Sobat Sipil semuanya, kembali lagi ke HMS Talk episode keempat. Dan di sini ditemenin oleh kita, announcer terbaru di HMS Talk. Nama aku Kido dari Sipil 2020. Dan aku Tiasto Pambudidaya dari Sipil 20 juga. Oke, jadi di sini kita anak baru di HMS Talk. Jadi HMS Talk tahun ini tuh kita banyak sekali yang baru ya. Iya. Contohnya apa aja tuh? Kalau boleh tahu. Studionya baru. Oke, studio baru. Konsepnya juga baru. Konsepnya baru juga. Dulu nggak pernah ada di YouTube. Oke. Tampang-tampang announcernya nggak ada. Oke, jadi sekarang ada. Benar. Jadi HMS Talk tahun ini kita tuh ada yang namanya channel di YouTube. Jadi HMS Talk bisa ditonton di channel YouTube-nya HMS FTWNS gitu. Kalau tahun lalu cuma bisa didengerin di Spotify. Tahun ini kita di Spotify juga ada, cuma kita ada lagi di YouTube-nya HMS FTWNS seperti itu. Nah, ngomongin ini HMS Talk tuh udah episode keempat kan. Nah, dari episode 1 sampai 3 tuh kita ngapain aja? Ngomongin apa aja sih? Episode pertama 1. kita ngomongin kos di zaman Covid. Oke, ngomongin si Covid ya? Iya, si Covid, betul. oke. Si Covid. Episode kedua tuh ngapain Yang kita? kedua kita bahas tugas-tugas berat di Sipil. Oke, kita sambat sama tugas ya? Iya, Oke, sambat. nggak sambat nggak? Teknik? Nggak party. Oke, nggak party, oke. Nggak sambat nggak party. Oke, nggak sambat nggak party. Terus episode ketiga kita ngomongin tentang Episode ketiga kita ngomongin tentang offline. Oke, persiapan offline selama Persiapan tinggal bantal-bantalku. Oke, Bantal nyamanku. Oh, bantal nyamanku. Oke, jadi kita ngucapin kayak gitu, ngambil tema kayak gitu karena kita udah siap buat offline di semester besok. Iya, semester 5. Iya, semester ganjil. Semester ganjil kita rencananya mau offline ya. Iya, betul banget. Oke, jadi berarti kita yang keempat nih yang mau ngomongin apa nih? Kita bakal ngomongin apa? Penasaran kan? Penasaran kan? Yo, ditunggu. Ayo. Sit tight And grab your snack and be prepared. because now you're listening to HMS Talk, Sono Civil. Duh, sebenarnya kita mau ngapain sih di sini? Oke, kita itu mau podcast HMS Talk yang episode keempat. Ya keempat. Daripada kita berdua aja, kayak announcer sebelumnya. Yo. Mending kita manggil tamu. Oke, boleh. Tapi sebelumnya kayaknya dengeran suara-suara aneh gak sih? Iya. Apaan Ada tuh? suara-suara gitar gitu. Iya, oke. Kayaknya ada yang main gitar. Kayaknya kita langsung aja sih, udah ketahuan gak sih bintang tamunya siapa? Iya. Oke, langsung aja bintang tamu HMS Talk keempat, episode keempat ini ada Mas Farel dari Sipil 2020. Opening sendiri jadinya. Oh, Mas Farel. Halo Mas Farel, kabarnya gimana nih? Halo, puji Tuhan baik. Oke. Mungkin bisa dikenalin dulu. Oh iya, belum kenalan. Di mana, nama lengkapnya siapa, panggilannya siapa? Oke, sebelumnya halo sobat sipil semua, kenalin nama aku Brian Krishna Vivarel, bisa dipanggil Gondrong, asal dari Bekasi. Asal dari Iya, Bekasi. oke, halo Mas Jauh-jauh dari Gondrong. Bekasi ke sini loh. Iya, capek banget gue nih. Aduh. Bahasa Bekasi udah sorry. Yang mana nih lu? Udah Lu gue. guenya udah Oke. keluar. Kita ngikutin bisa sih sebenarnya. jangan. Aku ngikutin kalian, jangan ngikutin Oke, kalian. boleh. Tapi Kita sorry, Mas, panggil aku medok. Mas gitu ya. Iya boleh. Oke, Mas Farel. Mas Farel nih angkatan 20 ya, Mas? Ya, aku angkatan 20. Oke, udah berapa lama Mas di Solo? Aku hitungannya ya 1 tahun pun itu nggak full, masih pulang pergi. Oke. Pulang pergi udah kayak lagu aja ya. Oke. Lagu pulang pergi itu ya. Oke, Mas Farel kan udah 1 tahun nih, berarti kan ini ya, apa kuliah tuh kita masih offline ya? Online. Oh dong, sorry, online. iya masih Kamu online. buru-buru banget, offline iya. masih nanti Agustus ya. Semangat offline. Kira sih nanti. Udah semangat tau gak sih? Oke, berarti selama online Iya. itu gimana sih? Maksudnya kayak di rumah tuh ngikutin kuliah di rumah sama 1 tahun di daerah Solo ngikutin kuliahnya gimana? Atau kelasnya Mas Farel tuh udah ada yang kelas offline? Oh, kalau untuk kuliah sendiri sih masih online. Ada beberapa matkul yang offline. Kalau misalnya memang menyanggupi, kebetulan emang sanggup bisa. Waktu itu pas semester berapa ya? Semester 3 kemarin sih. Itu ada 1 matkul offline. Terus juga awal ke Solo pun juga itu
masih katanya sempet ya gimana ya kena prank juga sih bener sih sama kayak episode yang kemarin yang ngomong prank. Oke. Nah, iya kebetulan ke prank juga gitu. Udah datang tuh posisi udah nyampe kok nggak offline. Paul udah nyari kos kayak ya udahlah pulang lagi gitu makanya kayak di apa digantungin gitu gimana sih gak enak. Oke, digantungin. Oke, gak enak ya teman-teman kalau digantung. Waduh. Jangan digantungin, tolong. Jangan digantungin dan jangan menggantungkan. Oke. Nah, Mas Farel ini udah berapa lama di Solo tadi? Setahun, nggak 1 tahun full lah, anggaplah mau setahun itu. Nah, pasti kan ada ngerjain tugas, belajar bareng sama teman. Biasanya kemana aja? Aku biasa kalau misalkan ya ngomongin kalau nggak di daerah rumah di Bekasi sama di mana itu namanya di Solo. Oke, di Solo. Sampai lupa. lupa Pak. Beliau sampai lupa teman-teman kuliahnya di mana. Enggak, nah itu biasanya paling mentok-mentok ya ujungnya pasti ke coffee shop sih, ke cafe sih. Mentok-mentok iya. Enak Itu. sih. Ada live musiknya juga. Oke, ada live musik. Nah, ya itu buat paling pemanis lah live music lah. Soalnya kan emang kebutuhan kita kan kuliah, melepas penat tuh kayak pengen nih main di sini mumpung bisa. Kadang kalau nggak ditawarin kita menawarkan diri gitu. Soalnya kan gak enak juga manajemen yang di sana kan. Kesannya kayak orang nggak disuruh tiba-tiba datang sendiri ngapain sih? Oh, lagi kerja gitu kan. Oke, berarti selama kalau ngerjain tugas di coffee shop gitu, biasanya ada yang live music gitu kan. Berarti Mas Farel tuh sering-sering join gitu ya, kayak ngejamming gitu. Kalau dibilang sering sih enggak sih kalau pengen down, tapi nggak biasanya dulu malah aku yang mempersilahkan orang. Jadi aku yang sebagai bandnya tersebut. Oh, yang punya kafe berarti. Bukan. Amin. Waduh, amin. Serem banget tapi gak apa-apa. Oke, kita tunggu ya. Kafe Mas Farel gitu, asik. Bisa tuh. Oke. Kamel. Wah, Kafe Farel. Oke, berarti kesibukan kan ini ya, Mas Farel kan biasa biasa ngeband. Itu dari kapan? Sejak kapan Mas Farel kebiasaan ngeband gitu? Dan biasanya Mas Farel kalau ngeband tuh ambilnya tuh pakai apa? Megang apa? Maksudnya kayak drum atau apa gitu? Atau vokalis mungkin? Ya, oke. Nah, sebelum aku jelasin aku ngeband dari kapan, aku tuh ngeband itu nggak bisa langsung ngeband karena waktu itu belum bisa alat musik. Nah, aku baru awal bisa alat musik itu pas SD kelas 5. Itu baru banget mulai ngedrum. Aku ngomongnya drum gitu. Kenapa dibilang pengen drum? Sebenarnya nggak pengen sih, gara-gara di rumah kalau misalnya gimana ya. Dulu tuh sempet kalau misalnya istilahnya kalau lagi kesel atau marah gitu kan, pasti mukul-mukul barang, mukul meja, mukul kaca segala macem gitu ya. Nah udah biar yang penting udahlah dikasih drumnya biar bunyi gitu ya. Udah sampai sekarang begitu kan. Oke. Nah iya dari situ kan. Biasanya berguna ya berarti. Nah iya bener. Jadi kamu kalau misalnya aku main drum berarti ya udah tau lah. Kayak lagi emosi mungkin harus kelihatan. Enggak bercanda. Nah, yang ngajarin main drum itu siapa sih sebenarnya? Oh itu aku kebetulan les di salah satu tempat les ya, kebetulan ya anggap aja adalah merek motor lah ya. Nah itu musik ya udah paham lah ya, itu dulu itu aku diajarin sama guruku namanya Pak Ovi, itu kebetulan juga hari terakhir ya dia juga ngajar di situ, jadi kebetulan aku istilahnya belajar sama orang yang udah ngajarin udah lama banget di situ gitu. Jadi kayak udah banyak pengalaman, dia cerita segala macem, ngerti. Ya udah belajar sedikit-sedikit, pengen lanjut tapi udah malas keluar. Ya udah isinya otodidak, belajar sendiri maksudnya. Nah, gitu. Dari situlah mulai bisa kita ngeband. Kayak enggak cuma di tempat doang, enggak baca partitur, baca chord. Ya, nada lah partitur itu chord gitu kan. Nah, itu kan mulai dari SMP. Berarti SMP tuh umur berapa ya? SMP kelas 1 tuh 12. Nah ya sekitar umur segitu tuh baru banget mulai kita ngeband. Itu diajakin dari kebetulan dapat kenalan dari temennya orang tua. Ditanyain, anakmu bisa main drum ya gitu. Oh iya gitu, ditawarin nih main. Awal kaku banget, aku inget banget dulu pertama kali main tuh main masih begini nih. Masih kaku banget ngelatih. Mainnya gini. Namanya juga pertama ya. Pertama itu vibesnya parah banget tuh. Dari pokoknya dulu kalau misalkan aku masih nyimpen videonya, aku masih nyimpen sih di rumah itu, aku main drum dari masa ke masa, dari awal banget sampai sekarang. Ternyata kayak oh gini ya, proses tuh begini ya ternyata gitu. Jadi kayak semuanya udah dilaluin secara nggak langsung, ya nggak kerasa aja gitu udah sampai di titik ini dimana udah mulai kenal juga kayak
lomba-lomba band, terus temen baru dari band, terus dapat bisa kerja di kafe-kafe juga kebetulan, jadi ada penghasilan tambahan biar gak ngerepotin orang tua gitu kan. Nah, gitu sih. Selain drum ada yang bisa dimainin nggak? Kalau alat musik itu paling ya bisa dikit kayak tadi gitar. Nah, tadi itu gitar, terus nyanyi dikit ya. Bener bagus cuma kalau di kamar mandi bagus. Oke. Iya. Di kamar mandi. Mungkin bisa dicoba dikit. Boleh. Jangan dong. Boleh enggak apa-apa kamu. Jangan dong. Malu saya. Sama ini satu lagi terakhir itu apa namanya? Kastanyet. Waduh. Wah, agak berat itu ya, agak berat ya. Berat banget itu, berat banget. Iya, susah banget itu. Itu harus belajar 10 tahun tuh baru bisa. Jangan sampai tangan tuh tremor gitu. Tadi lu keburu lupa aku nih. Jadi kan terakhir sama ada lah bisa dikit alat musik bass. Nah, sama kayak gitar cuma bedanya senarnya 4 itu. Iya. 4 yang atas ya. Iya, bener kan? Iya, bener. Berarti kan tadi tuh bilang kalau pengalaman dulu pernah ikut lomba gitu kan. Nah, ada nggak pengalaman lomba, maksudnya kayak lomba yang membuat Mas Gondrong ini terkesan gitu, kayak mungkin juara apa atau apa ya, atau mungkin kejadian lucu apa yang masih terkesan sampai sekarang gitu mungkin. Oke. Kalau misalnya terkesan deh, sebelum ngomong ke situ dulu, paling aku ya lomba tuh paling gede yang di daerah Ancol dulu, aku lupa tuh 2000 berapa ya, 2013 atau 14 gitu, mungkin sekitar masih umur segitu lah, masih SMP lah istilahnya. Itu kebetulan event Ancol, event band, lupa tentang apa gitu kan, pokoknya istilahnya ya aku bilang nasional lumayan, soalnya juri-jurinya waktu itu kalau nggak salah ada Kakak Sleng juga. Kebetulan aku nggak ngerti kan, soalnya ikut ya udah masuk 2 kali sesi kan, sesi pertama lolos, sesi kedua nggak lolos gara-gara telat. Itu doang. Padahal aku main masih begini, masih kaku begini kan. Makanya bingung, kaget aja. Terus mulai dari situ langsung deh, karena ya istilahnya kan udah dapat euforia, vibes-nya udah gede banget tuh di acara yang semeriah itu. Pokoknya tuh kemarin tuh penontonnya banyak banget lah pas di situ kan, di Ancol itu. Mulai masuk deh ke yang lebih kecil lagi, lebih mengerucut kayak lomba pensi gitu, pensi pentas seni, lomba antar sekolah SMP SMA gitu atau sederajat. Itu dari situ mulai main. Ya kebetulan zaman SMP sih yang lebih parah sih. SMP tuh lomba paling gede tuh berkesan dapat juara 1 terus. Soalnya ya teman-temannya itu tuh terus latihan terus bondingnya juga dapat, chemistry-nya dapat. Nah di situ juga dapat bonus juga. Sama SMA. Nah bonusnya ini sama juga sama SMA, cuma kan konsepnya beda. Kalau SMP kan dulu pas ya istilahnya anggaplah udah punya penggemar secara nggak langsung kan. Ini banyak ngajakin foto bareng, ngobrol bla bla bla. Nggak ngerti maksudnya apa kiranya. Udah kayak awal kenal nih ajakin follow. Oh iya gitu. Zaman-zaman IG banget, sebelum ada Instastory lah. Tahu paham lah ya. Masih zaman-zamannya B6 berapa tuh yang filter Facebook tuh itu. Nah, dari situ kayak. B6 12. Nah itu dari situ. Nah, pas udah mulai masuk SMA tuh wah itu malah chaosnya di situ. Jadi tuh yang menariknya tuh kayak benar-benar menarik itu ngeband. Jadi waktu itu sama band bukan keluarga, temannya bapak diminta tolong dong bantuin isi ini, soalnya drummernya nggak ada gitu kan. Nah di situ aku suruh ngisi. Nah kebetulan tuh ngisi di SMA apa SMK gitu aku lupa. Pensi ya berarti. Pensi. Nah setelah kelar pensi itu tiba-tiba turun dikerumunin. Nah itu seneng banget dong ya kan. Siapa sih? Artis, iya rasa artis gitu. Soalnya kayak bayangannya siapa sih seorang laki-laki yang kesannya kayak didatangi oleh istilahnya 1000 wanita lebih nggak sih? Bayangan ya nggak? Bener nggak? Ya nggak boleh begitu ya. Ini perumpamaan doang gitu. Yang nggak bisa bohong gitu. Iya nggak. Soalnya kan kayak buset. Ceweknya wah parah. Nah jadi kan terakhir tuh yang pas ku bilang banyak yang ngerumunin itu kan vibes beda dong dari SMP sama SMA kan. Vibes beda banget ya. ABG sama bocil ganggu kan beda kan pemikirannya kan. Nah ya udah jelas lah. Nah dari situ tuh kadang aku tuh keinget aja. Kalian pernah mikir gak? Kalian berdua mikir apa nih? Mikir mengenai tentang kayak anak band, stigma anak band. Gak jauh dari apa? Coba deh kalau dari kalian. Aku ganti jadi announcer dulu ya gantian. Aku kangen soalnya aku dulu announcer juga soalnya. Sesepuh ya? Iya. Sesepuh Senior kita. Senior. Enggak lah enggak. Oke, halo Mas.
Harus sungkem, harus sungkem. Oke, dari Tito dulu. Nah, dari itu dulu. Kalau yang biasanya aku denger aja ya. Heeh. Biasanya tuh kalau vokalis, gitaris gitu main cewek. Hmm. Terus narkoba juga. Kan banyak kan yang pakai ganja gitu. Terus ada juga yang nakal-nakal gitu juga ada. Kalau dari gitu? Kalau aku mungkin lebih ini ya, kayak anak band tuh kesannya kayak bebas, susah diatur mungkin. Karena mungkin kayak kita lihat kayak penampilan, maaf karena mungkin kalau kita lihat apa namanya, pemain-pemain band yang kayak rock gitu kan, itu kan otomatis kan pakaian juga menyesuaikan ya. Nah itu kalau orang yang emang nggak seneng itu kan kita ngelihat tetap kayak ini orang mesti kayak bebas banget, nggak tahu aturan gitu nggak sih? Biasanya kayak gitu sih. Contohnya. Depan Enggak, ini masih bisa diatur sih. Oke, gimana nih sekarang kalau dari anak bandnya sendiri gimana? Nah, kalau dari aku sendiri untuk bebas sih lebih gimana ya? Dibilang bebas tuh bener, cuma yang salahnya tuh di yang kamu bilang tadi tuh, yang masalah obat sama ini. Kita ambil contoh aja deh yang kemarin baru keluar, yang keluar BNN. Siapa nih? Yang Faris ini Raya? apa? Bittersweet by Najla. Nah, ya itu lah. Itu nanti tuh kayak ya dia tampilnya soft boy banget gak? Iya. Dia make kan? Iya. Nah, itu pasti ada alasan lain kenapa sebenarnya itu nggak boleh. Emang udah ada aturannya nggak boleh ya. Kita pasti emang nggak jauh dari situ tuh bener. Cuma kan nggak semuanya. Orang nyari inspirasi kalau emang udah mentok banget, kalau udah salah gaul gitu. Nyari pelampiasannya kalau nggak ke obat untuk menenangkan depresan lah. Depresan kita sebutnya depresan aja ya. Sama ke main perasaan. Nggak perasaan sih, nggak langsung ke fisiknya sih, langsung main wanita ya. Tapi ke mentalnya. Nggak mental juga, raganya. Oh, raga. Raganya kita sebut raganya soalnya bahaya sih, makanya kayak orang tuh aduh gimana ngomongnya agak susah sih kayak bahas ini ya, soalnya Agak deep ya. agak deep soalnya biar meluruskan aja gitu bahwa semua pemain musik band itu nggak semuanya itu kayak begitu, tapi rata-rata emang nggak jauh dari situ gitu. Bukan berarti aku ngobat, nggak, aku ngasih tahu, aku ngasih edukasi dong. Soalnya orang tuh pasti ngeliat dari fashion dong. Aku contoh anak kamu kayak anak rock kan begini ya, istilahnya nggak rock sih kayak ya udah aku nyantai aja pokoknya, yang penting aku nyaman udah kelar. Aku kalau ngeband kalau pakai kemeja ribet dong. Iya betul. Keringetan itu kan mainnya yang upbeat, yang ngebeat gitu kan, nggak bisa luasa. Nah dari sini kita mengekspresikan diri kan, kita sebagai pemain band juga sebagai kita sebutlah sebagai penghibur. Kita laki-laki penghibur. Betul. Nah, konteksnya penghibur itu jangan ketawa kamu, ini bener, ini lagi serius ini. Betul. Menghibur dalam konteks kita menghibur, kita memberikan musik. Nah, betul banget. Kayak orang tuh mikir, ngapain sih nih main musik pakai atribut lebay banget. Dah, itu kan kita namanya untuk menguasai lapangan, menguasai panggung gitu kan, kita harus bisa menguasai diri sendiri dong. Mau audiensnya enak apa enggak, yang penting kita udah asik, pasti kan ke bawah dong. Karena suasana tuh yang dibentuk tuh ya dari bandnya itu. Kalau misalkan bandnya diem doang, kayak aku kayak diem. Ya jadi tadi itu lagunya udah gitu. Kan gak enak kan, gak enak kan, iya. Lemes banget kan. Cuma kalau kita beli tiket, ngapain beli tiket kalau Nah, iya bener gitu. Makanya kayak lucu aja gitu. Berarti Nah, itu ya teman-teman semuanya, maksudnya kayak dirubah cara pandangnya, maksudnya nggak semua anak band tuh kayak gitu. Iya, betul. Jadi jangan langsung ngejudge orang gitu sih. Terus tadi kalau Mas Gondrong kan bilang kayak pengalaman di panggung, otomatis di panggung gitu ya. Aku mau tanya nih, ada nggak sih waktu pengalaman di panggung itu kayak grogi gitu, maksudnya nervous, dan gimana cara ngatasinnya kalau selama ini kalau Mas Farel manggung gitu? Oke, itu yang aku alamin pertama banget, yang aku jelasin dulu, yang aku main kaku banget tuh. Itu main tuh parah banget. Aku pun kaget bisa lolos loh. Bisa lolos ke babak pertama itu, bisa lolos, aku juga bingung loh. Itu padahal temponya hitunglah masih kecepatan. Nah, itu aku tuh gak ngerti ya. Kalau awal-awal tuh emang masih kaget, masih grogi, masih takut. Ya, maklum. Karena belum terbiasa ini apa, demam panggung lah. Ya. Udah pasti itu semua orang pasti mengalami hal tersebut. Nah, aku tuh udah mulai ngilang karena ya pertama tuh udah terbiasa. Karena terbiasa oleh lingkungan seperti itu, dengan suasana seperti itu.
Ya udah main, tinggal main. Walaupun prosesnya lama ya kita balik ke proses, karena nggak mungkin langsung sehari jadi. Sama kayak kita belajar lah. Ya semua kan dalam hidup kan pasti banyak pelajaran yang kita bisa raih kan. Anjay, kita bijak banget gitu sih. Podcast bijak. Podcastnya bijak banget nih, nggak apa-apa lanjut. Nah, terus kalau misalkan gitu masih kurang, nggak bisa. Kalau misalkan kalian matanya minus, wah itu mantap banget. Kenapa tuh? Kelebihan ya. Ya kelebihannya Jadi di situ. kelebihan ya, Bisa jadi kelebihan kalau buat manggung, karena kita nggak lihat audiensnya, nggak lihat penontonnya. Kalau misalnya kita lihat audiens kita grogi kayak aduh takut dong, ada yang ngeliatin, visinya kelihatan. Kalau ya istilahnya minus atau plus gitu kan, banyak punya ada penyakit mata lah, pakai kacamata lah istilahnya kan. Itu kan kelihatannya kayak pas buka dikit kayak aduh ngeblur, gak tahu itu siapa tuh, entah itu orang apa enggak kan, nggak ada yang tahu kan. Ya udah yang penting kita main udah kelar gitu. Secara simpelnya seperti itu gitu. Oke, ngomong-ngomong tadi kayak pengalaman di panggung gitu ya. Kan sekarang Mas Farel kan udah semester 4 menuju semester 5 nih. Iya. Oke, berarti kan udah jauh juga dari keluarga. Maksudnya udah jauh dari daerah mana? Bekasi ya. Iya, Udah di Solo gitu. Nah, Mas Farel tuh ada nggak sih wadah yang atau tempat buat ngelanjutin hobinya Mas Farel di bidang musik gitu? Mungkin di kampus atau mungkin di sekitar Solo Raya gitu, mungkin ada nggak? Kalau di kampus sih di prodi sih kayaknya. Soalnya awal tuh masih online juga sih, nggak tahu nih offline apa enggak sih. Tapi denger sih katanya pengen offline. Gitu. Oke, berarti kan ada di prodi nih. Nah, kalau boleh tahu tuh apa bentuknya? Maksudnya dalam bentuk UKM kah atau dalam bentuk apa gitu? Bisa nyamperin atau apa? Ya. Jatuhnya masih UKM sih. Soalnya aku juga iseng-iseng aja nyoba masuk ke situ kan, kayak jelasin. Kayak tahu nih ternyata ada progression nih, mereka mau main di sini, mau tampil di sini ya, di event terdekat kayak entah nanti itu Cifes atau nanti di Miniatur Olympic KKMB UNS. Nanti juga kalau di ini apa namanya? Civil Week juga ada. Bentar. Tadi kan udah ngejelasin panjang lebar gitu. Tapi nama UKM-nya belum disebut. Namanya apa sih? Oh iya, bukan UKM ya, aku perjelas ya, komunitas. Komunitas. Nah, komunitas itu namanya Pagupon, Paguyuban Lagu dan Simfoni. Dari situ kan tadi kau udah sempet jelasin sedikit ya. Kita nanti bakal ada event-event yang offline kayak Civil Week, Cifes, CAC atau segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan teknik ataupun di luar. Nanti kan kita belum tahu juga gimana pokoknya kalau misalnya emang bisa offline ya, emang bener-bener full offline tuh bakal padat banget. Soalnya beda sama tahun lalu kan masih online. Paling kita projectnya paling cuma ya udah kita cover musik online dari jarak jauh segala macam, itu kan agak susah. Paling kan ribetnya di editing juga kan, terus chemistry juga susah, belum kenal satu sama lain, tiba-tiba disuruh ketemu nih, tolong dong gini-gini. Makanya kayak kalau misalnya emang udah bener-bener fix banget di tahun ini, di bulan depan ya, Agustus ini udah offline kan, kita kesannya jadi enak dong. Kita perlu apa-apa ketemu kan enak segala macem. Sorry, gue tak potong ya. Oh iya, lu kenapa lu motong kenapa? Oke, ini pakai lu gua lagi ya. Lu gue. Wah, kepepet ke gue nih. Yang sebelumnya kan online. Waktu online tuh ada kendala-kendala apa enggak? Ya online gitu. Ya tadi kan aku udah jelasin nih, yang mengenai ya itu susah ketemu, terus ada lagi, ini aku jelasin lang aja berarti ya. Aku jelasin lang ya, ada susah ketemu, terus komunikasinya susah karena emang masih online, terhalang oleh kebijakan pemerintah juga, oleh penyakit COVID juga. Ini kan kita kayak agak wanti-wanti kan daripada dulu tuh. Masih emang dulu tuh lagi parah banget sih, lagi maraknya parah. Keras kayak, COVID. Wah, keras banget gila. COVID keras. COVID ngeri banget. Itu nyawa orang parah. Serem. Banyak. Kasihan juga. Nah itu kalau misalkan di online tuh paling kendalanya cuma itu, sama ya itu kurangnya chemistry, kurangnya kita bonding bareng. Kalau online kesannya ya udahlah zoom meeting males. Paling ya rata-rata anak-anak yang apalagi ya yang mahasiswa baru ya kebetulan ya pas tahunku kemarin pas online pas masih mahasiswa baru juga gitu sih, Mas kapan bisa ketemu nih Mas, pengen ke Solo deh, pengen kita main bareng deh bla bla bla. Yang lagi yang istilahnya baru jadi mahasiswa kan gak tahu apa nih. Iya. Dia waduh pengen nyoba itu, pas dia nyoba, aduh itu ya gak kuat. Kayaknya masalah berhubung tuh apa ya? Kena ke semua UKM, bukan cuma ke Pagupon doang ya.
Iya enggak Ya, dong, mungkin. emang semua. Soalnya kan aku udah bilang juga kan kita offline. Gimana ya? Iya. Ya mungkin karena mahasiswa kan, ya tadi bener sih kayak pengen nyoba hal baru. Kita udah expect-nya tinggi nih, Iya. bisa sama komunitas A atau UKMA gitu ya. Mungkin udah aku mau join lah biar ini biar itu gitu. Tapi ternyata karena online, ya kita nggak bisa maksain juga ya. Mungkin Nah, iya. awal-awal kita ikut Zoom seneng banget kayak Iya. wah vibes-nya masih ada, tapi lama-kelamaan kok bosen, iya. bareng. Betul banget. Siapa sih yang nggak gumu ketemu layarmu tiap hari? Iya, iya, betul. Belajar ketemu layar. Komunitas Apalagi ada layar. distraction yang lain. Iya, di sisi lain. Kasur, guling. Oke. Bukan belajar malah tidur. Oke. Oh iya kan semester depan kan bakalan offline nih. Iya, Pak. Bakal ada rencana pagupon mau diapain gitu ada nggak? Oh, kurang tahu dicoba tanya ketuanya deh. Saya kurang tahu. Oh, bentar. Ini tuh dari tadi Mas Gondrong tuh jelasin Pagupon tuh udah menurut aku udah sampai akar-akarnya. Karena banyak tahu lah. Banyak tahu banget. Banyak tahu banget. belum. Ini pertanyaanku tuh satu. Mas Farel tuh apa jabatannya tuh apa di Pagupon gitu? Enggak, dia tuh siapa? Ya, dia tuh siapa? Ya Gondrong, bener nggak? Gondrong. Jujur aja, jabatannya apa di Pagupon gitu aja deh. Gimana yang ngomongnya? Aduh. Jadi sebenarnya aku mau jujur sama kalian ya. Aku Oke. sebelum minta maaf. Oke. Oke. Jadi lebay gitu ya. Enggak, aku ketua UKM komunitas komunitas Pagupon. Wih, komunitas Pagupon katanya. Siapa sih yang nggak kenal Mas Farel? Dia tuh Gondrong, ketua komunitas Pagupon. Oh ya, dia masuk ini loh. Masuk UNS ganteng loh. Bisa dicek ya di IG-nya UNS ganteng. Jangan dong. Followernya nambah nih. Ini punya sipil nih, sipil punya orang kayak gini tuh wah, luar biasa banget sih. Ya sih, berarti Aku kan malu astaga. Mas Farel tuh serba tahu gitu ya. Mas Gondrong tuh serba tahu sama Pagupon gitu kan. Nah, pertanyaannya sama sih. Maksudnya kayak baru dilantik juga jadi ketua UKM Ya. ketua komunitas. Benar. Nah, itu pertanyaanku untuk kedepannya offline itu komunitas ini mau dibawa kemana? Untuk offline tuh ya kita sebelum lanjut bawa kemana dulu, aku mau balikin dulu kita bonding sama teman-teman yang susah dijangkau, yang emang susah banget ketemu. Kadang ya kita kan punya kesibukan masing-masing juga kan. Istilahnya komunitas ini kan sebagai tempat di mana mereka tuh melepas penat, melepas kesel apa gimana. Kayak udah kita ketemu bareng, ngobrol bareng, kita diskusi mau ini gimana, ada cara apa. Kalau misalnya bisa diminta tolong buat ngisi di suatu acara di A, B, C, D yang bisa aja, nggak apa-apa, yang nggak berhalangan nggak apa-apa. Kalau mau ngambil double job ya it's okay. Yang penting kan sama-sama enak juga. Kalau udah bondingnya udah enak, ketemu udah enak, kita jadi ya udah, nggak usah tiap hari kayak ngomong ada, wah kita harus ketemu nih tiap hari nih biar kita deket ya, jangan, yang ada tambah bosan juga dong. Soalnya mereka lagi punya kesibukan masing-masing kan, gak bisa memaksa gitu. Wah, kayaknya menarik banget ya Menarik banget. di Pagupon tuh. Menarik banget, Bang. Aku jadi pengen masuk Pagupon nih. Oke. Kan udah masuk ya. Oh, udah masuk. Aduh, anak Pagupon. Mungkin ini sih, Oh, iya. adik-adik tingkat besok angkatan 2022. Kalau yang apa ya, yang biasa nyanyi, biasa ngeband di SMA mungkin gitu, bisa join banget ya. Bisa banget join ke komunitasnya Pagupon di sipil gitu. Santai aja nanti sama Mas Farel tuh gak galak, santai. Oh iya, ada persyaratannya nggak? Oh tuh iya, harus ada jago persyaratan. gitar Iya, atau mungkin. jago instrumen vokal atau gimana? Oh itu enggak, yang penting niat sih, kita pengen niat. Soalnya kan kalau misalnya ada yang bisa banget kita bersyukur karena dapat SDM banyak kan. Kalau misalkan gak ada ya kita tetap tuntun pelan-pelan. Cuma kalau misalkan untuk keperluan tertentu kayak misalnya disuruh ikut lomba ini ya, lomba itu kita masih agak mikir, soalnya kan takutnya kan kita bawa nama himpunan juga kan, takutnya nanti kita kena serang dari himpunan juga kan gak enak. Paling ya masukinnya ke acara, paling acara kecil kayak bikin kafe atau kita bikin ngamen bareng, jamming Bikin bareng. kafe? Dia jamming, kalau ada duit banyak sih bikin kafe ya nggak. Itu masih pikiranku, soalnya kan ngomong cuma pikiranku kan, kedepannya gimana kan ditanyakan kedepannya mau gimana. Siap. Kalau budgetnya banyak pengennya begitu, cuma nggak tahu kan si dulu sama dia kan. Oke, kita doain ya, semoga Bentar dulu, Apa jangan nih? kafe, studio dulu aja. Oke, Nah, studio. studionya dulu. Punya gitu. studio. Oke, semoga studionya dikabulkan dulu ya. Iya, studio dulu.
Oke, mungkin ini sih kayak pertanyaan-pertanyaan yang masih awam. Tadi kan udah bilang kayak niat dulu kalau mau. Tapi kan tetap orang misal kayak ada yang nggak mantap, misal kayak Mas aku tuh nggak bisa main alat musik, Mas aku nggak bisa vokal, tapi aku pengen ikut, itu gimana Mas? Kalau misal aku di situ nggak kerja gimana gitu? Gimana Mas Farel mungkin bisa jelasin mungkin? Ya kan komunitas ini kebetulan ada baru ya, proker ya, ada bidang baru ya, istilahnya hampir mirip kayak organisasi. Di sini kan istilahnya buat menutupi kekurangan seperti kurangnya dana atau belum turunnya dana, kayak adalah namanya humas itu kayak buat kontak person kalau misalnya kita perlu orang buat lomba atau minta tolong kita mau ngisi sesuatu di event di mana, ada acara di mana, biar lebih gampang gitu, biar nggak yang megang tuh cuma satu orang doang. Kalau misalnya megang aku sendiri kan aku ribet, maksudnya biar semuanya ikutan nyemplung juga. Iya. Kreatif ada juga itu buat nanti buat ngebantu ngedit video, feed IG dan segala macam gitu ya. Ntar untuk lebihnya lagi ya, nanti bisa cek aja di sosmed kita Pagupon. Bisa ada di IG-nya Instagram. apa nih Mas? Instagramnya Pagupon. YouTube-nya juga ada Pagupon. Nanti soon bakal aktif lagi ya. Stay Ngejanya tune gimana? ya. Ngejanya? apa gitu on. Pagupon. Oke, jadi buat teman-teman, terutama buat teman-teman angkatan 2022 yang baru masuk, mahasiswa baru nih yang masih seger-seger, yang masih pengen join ke UKM apapun, ke komunitas manapun, kalau kalian ada niat mau ke ke bidang yang musik-musik gitu, bisa join ke Pagupon, atau mungkin bisa ngubungin siapa Mas Farel atau langsung nge-DM IG Ngubungin aku langsung juga. Bisa, nggak apa-apa, nanti sama beberapa temanku ada, nanti ku cantumin juga kontaknya gitu. Soalnya biar gitu. Sama jangan takut kalau misalnya Mas aku nggak bisa musik, aku nggak bisa vokal gitu. Nanti kan udah dijelasin tadi kayak di dalam Pagupon tuh ada struktur organisasinya gitu. Jadi Ada 2 divisi, humas sama kreatif. Jadi Kalian bisa kalau nggak bisa apa-apa, nggak bisa main alat musik, tapi pengen join, bisa gabung di humasnya. Masih bisa. Kreatifnya juga Kalau bisa ngedit kreatif. Pokoknya intinya jangan lupa daftar di Pagupon. Iya. Paguponnya HMS FTWNS. Gimana ejanya Mas Farel? Udah dong. Oh udah. Oke, intinya Pagupon ya, bisa di searching di IG-nya, langsung ketemu. Itu punyanya si PLWNS. Betul. Nanti di deskripsi juga ada kan ya? Oke, di bawah sini. Oke, di bawah. Jangan di bawah aja dong. Di bawah ini aja. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung acara ya. Iya. Nah, ini sebelumnya saya ambil alih nggak apa-apa ya. Oke, Nah, boleh. Senior, announcer tertua nih. Buat senior apa sih yang enggak? Sebelumnya makasih buat teman-teman udah ngikutin kita dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa di follow semua akun sosial media kita HMS, bakal ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa di like, comment, dan share ya. Subscribe juga jangan lupa gitu. Udah pasti kan. Saya Brian Krisnati Farel. Saya Kido Kartiko Wicaksono. Saya Tiasto Pambudidaya. Kami izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di